Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nur Istiqomah. Saya dari kelas Farmasi B semester 4 dari Universitas Citra Bangsa Kota Kupang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai tugas fitokimia. Di sini yang akan saya jelaskan yang pertama tentang apa itu fitokimia. Fitokimia adalah segala jenis zat kimia atau nutrien yang diturunkan dari sumber tumbuhan termasuk sayuran dan buah-buahan. Fitokimia biasanya digunakan untuk merujuk pada senyawa yang ditemukan pada tumbuhan yang tinggal di bagian dalamnya yang tidak dibutuhkan untuk fungsi normal tubuh. Atau dalam kata lain, fitokimia adalah ilmu yang mempelajari tentang berbagai senyawa organik yang dibentuk dan disimpan dalam tumbuhan, yaitu seperti struktur, biosintetis, perubahan dan metabolisme, serta penyebaran secara alami dan fungsi biologis dari senyawa organik. Yang kedua ada tentang sejarah fitokimia. Di sini sejarah fitokimia. Fitokimia itu berasal dari kata phytochemical yang artinya psio artinya tumbuhan atau tanaman, dan chemical artinya sama dengan zat yang terdapat dalam tanaman. Tanaman yang mengandung zat yang disebut fitokimia merupakan zat kimia alami yang terdapat dalam tumbuhan dan memiliki rasa, aroma, dan warna. Sejarah dari fitokimia ini yaitu yang pertama pada tahun 1645 sampai 1715, yaitu sejarahnya proses ekstraksi dengan pelarutan alkohol dipisahkan dengan senyawa organik dari makhluk hidup. Yang kedua, di pertengahan abad ke-18 itu proses pemisahan senyawa organik dari senyawa makhluk hidup. Yang ketiga, ada 1742 sampai 1786, yaitu isolasi senyawa sederhana gliserol, asam oksalat, laktat, tartanat, sitrat dari tumbuhan dan binatang. Yang berikut pada tahun 1747 itu melakukan isolasi sukrosa dari tanaman. Yang berikut pada 1803 yaitu penemuan narkotika kaloid pertama diisolasi. Yang berikut pada tahun 1813 sampai 1823 yaitu fluosidasi lemak dan campuran minyak. Yang berikut di pertengahan abad 20 telah dilakukan isolasi dan elusidasi berbagai komponen kimia. Di sini yang berikut yang saya akan menjelaskan tentang apa yang Anda ketahui tentang bahan alam dan sebutkan kelompok bahan alam tersebut. Di sini bahan alam meliputi seluruh organisme yang mengalami pengolahan atau perilaku selain proses pengawetan yang sederhana, contohnya pengeringan. Sebagian dari suatu organisme, daun atau bunga tanaman, itu ekstrak dari suatu organisme atau bagian dari organisme, dan sudut atau senyawa murni, contohnya alkaloid, flavonoid, glikosida, ini yang diisolasi dari tanaman, hewan ataupun mikroorganisme. Pengelompokan bahan alam yaitu yang pertama jamu dan obat-obatan herbal, merupakan jenis pengobatan alternatif yang sudah digunakan sejak dahulu oleh masyarakat Indonesia dari generasi ke generasi. Yang kedua ada obat herbal terstandar,
adalah obat tradisional yang telah diuji khasiat dan toksisitasnya, kandungan racunnya, namun telah diuji uji coba menggunakan pasien. Yang berikut adalah fitofarmaka, yaitu obat tradisional yang telah melalui 3 uji penting, yaitu uji praklinik, uji teknologi farmasi, dan uji klinis. Yang berikut yang saya akan jelaskan tentang apa itu ekstraksi dan sebutkan klasifikasi berdasarkan ekstraksi. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekstraksi, yaitu ekstraksi merupakan teknik pemisahan kimia untuk memisahkan atau menarik satu atau lebih komponen suatu senyawa atau analit dari suatu sampel dengan menggunakan pelarut tertentu yang sesuai. Klasifikasi dari ekstraksi ya, yang pertama ada ekstraksi ini keliat, yang kedua ekstraksi soltrasi, yang ketiga ada pembentukan pasangan ion, yang keempat ada sinergis, yang kelima ekstraksi pada cair atau batching, yang berikut yang terakhir adalah ekstraksi cair-cair atau disebut juga dengan ekstraksi pelarut. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang perbedaan dari masing-masing metode ekstraksi berikut, meliputi kelebihan dan kekurangan prinsip kerjanya. Yang pertama adalah maserasi. Maserasi adalah penyaringan zat aktif yang dilakukan dengan cara merendam serbuk simplicia dalam cairan penyari yang sesuai selama 3 hari pada temperatur kamar terlindung dari cahaya. Cairan penyari akan masuk ke dalam sel, melewati dinding sel, isi sel akan larut cairan karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan di dalam sel dengan di luar sel. Yang berikut ada perkolasi, penyarian zat aktif yang dilakukan dengan cara menyerbuk simplicia di maserase selama 3 jam, kemudian di simplicia dipindahkan ke dalam bejana silinder yang bagian bawahnya diberi sekat berpori. Cairan penyari dialiri dari atas ke bawah melalui simplicia tersebut. Cairan penyari akan melarutkan zat aktif dalam sel-sel simplicia yang lalu akan sampai dalam keadaan jenuh. Yang berikut yang ketiga ada sofletasi, yaitu penarikan komponen kimia yang dilakukan dengan cara serbuk simplicia ditempatkan di dalam keongsong yang telah dilapisi dengan kertas saring dengan sedemikian rupa, lalu cairan penyari dipanaskan dalam labu alas bulat sehingga penguapan dan kondensasikan oleh kondensor bola menjadi molekul-molekul cair penyari yang jatuh ke dalam keongsong penyari zat aktif tersebut. Yang berikut ada reflux. Di sini reflux adalah penarikan komponen kimia yang dilakukan dengan cara sampel dimasukkan ke dalam labu alas bulat bersama-sama dengan cairan penyari lalu dipanaskan. Uap-uap cairan penyari terkondensasi pada kondensor, bola menjadi molekul-molekul cair penyari yang akan turun kembali menuju labu alas bulat. Demikian seterusnya berlangsung secara berkesinambungan sampai penyari sempurna. Penggantian pelarut dilakukan sebanyak 3 kali setiap 3-4 jam sekali. Filtrat yang diperoleh dikumpulkan dan dipekatkan. Yang berikut ada infusa, yaitu untuk melakukan proses infusa dibutuhkan 2 panci yang saling bisa ditumpuk. Panci yang di atas digunakan untuk menaruh bagian yang akan diekstraksi, yang sementara panci yang di bawah diisi dengan air, maksudnya digunakan sebagai pemanas panci atas, sehingga panas yang diterima dari panci atas tidak langsung berhubungan dengan panci yang di bawah. Seperti itu. Yang pertama saya akan menyebutkan kekurangan dan kelebihannya.
Yang pertama untuk maserasi. Biaya operasional relatif lebih rendah, operasinya relatif lebih hemat. Sedangkan kekurangannya waktunya lebih lama, tidak untuk bahan keras. Yang berikut ada perkolasi. Keuntungannya yaitu tidak memerlukan langkah tambahan, yaitu sampel pekat atau mer telah terpisah dari ekstrak. Kekurangannya yaitu kontrak antara sampel padat tidak merata. Yang berikut kelebihan dari niskletasi yaitu pelarut yang digunakan tuh lebih sedikit, sedangkan kekurangannya membutuhkan volume total pelarut yang besar. Yang berikut ada reflux. Reflux dapat mentransaksikan sampel kasar. Kekurangannya yaitu waktunya lama dan jumlah bahannya terbatas. Ada infusa, yaitu peralatan sederhana dan mudah dipakai. Infusa kekurangannya yaitu sari yang dihasilkan tidak stabil dan kemudian tercemar oleh bakteri dan kapur. Yang berikut ada beberapa perbedaan antara ekstraksi cair-cair dan ekstraksi cair-cair berkesinambungan, yaitu di sini ada ekstraksi cair-cair. Substansi yang diekstraksi terdapat dalam campuran yang berbentuk cair. Sedangkan ekstraksi cair-cair berkesinambungan yaitu ekstraksi dengan menggunakan pelarut yang sama dipakai berulang-ulang sampai proses ekstraksinya selesai. Baik, yang berikut saya akan memberikan sedikit tips untuk terlindung dari wabah COVID-19 yang sedang lagi booming dibicarakan, dan cara pencegahannya ini sesuai dengan petunjuk WHO. Yang pertama, COVID-19 telah menyebar lebih ke 180 negara, yaitu bagaimana cara kita melindungi diri, apa yang harus kita lakukan untuk melindungi diri kita. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu sering mencuci tangan dengan sabun dan air atau menggunakan larutan disinfektan. Yang berikut bagaimana kita ikut mencegah, yaitu kita sedang batuk dan menutup hidung dengan tisu sekali pakai dan buang tisu setelah dipakai. Jika tidak ada tisu, gunakan lengan baju. Yang berikut, hindari persentuhan area mata, hidung, mulut dengan tangan yang belum dicuci. Hindari kontak langsung dengan orang-orang yang sedang tidak sehat. Yang berikut, bagaimana cara kita untuk menghindarinya, yaitu dengan cara kita cukup diem di rumah saja, tidak berkeluar. Lalu jika ingin keluar, keluarlah seperlunya. Mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih. Salam sehat.